Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, ya. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini karena kasih Tuhan kepada kita semua. Kita mengucap syukur. Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan menjaga kita sepanjang hari, baik pagi, siang, dan malam hari. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia, tidak habis-habisnya kasih setiamu buat kami semua Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan, karena penjagaan Tuhan kepada kami semua. Bapak, kami akan bersekolah minggu walaupun masih secara online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kan Miss bilang dari awal, kalau Tuhan Yesus itu selalu setia. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, makanya Miss berharap anak-anak tetap rajin sekolah minggu. Kita akan nyanyikan lagu satu lagi ya. Yesus berpesan. Ya, yuk Kandi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan membaca ayat hafalan ya. Jadi anak-anak tetap setia kepada Tuhan ya. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar, kemudian kita berdoa ya. Yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin taat dan melakukannya. Tuhan, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, tolonglah kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti firman yang kami dengar. Tuhan tolong juga Kak Ayeng yang bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini kakak cerita dari kitab Kisah Para Rasul 6, 1-7, yaitu 7 orang yang dipilih untuk melayani. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya, adik-adik pernah merasa lapar tidak? Pasti pernah ya, bagaimana rasanya? Ya, sakit perut, pusing, marah-marah. Nah, biasanya adik-adik pasti teriak, "Ma, lapar!" atau "Mbak, lapar!" Nah, biasanya mama pasti menyediakan atau mama memberikan saldo online. Nah, adik-adik tinggal klik. Nah, sebentar lagi nyampe deh diantarin makanan. Nah, adik-adik demikian juga di zaman Alkitab dulu. Ada orang janda yaitu yang suaminya sudah meninggal dan orang-orang miskin tidak kelaparan, tidak kebagian makanan. Nah, seperti ini. Mereka itu adalah jemaat mula-mula. Nah, jemaat seperti yang minggu lalu Kak Trici cerita, jemaat mula-mula itu orang yang percaya pada Yesus. Mereka hidupnya berbagi. Tapi tiap hari jumlah orang yang percaya semakin banyak. Jumlah mereka kira-kira 3.000 orang adik-adik. Wah, banyak sekali ya 3.000 orang. Sedangkan para rasul hanya 12 orang yang melayani mereka. Para rasul ini selain mengabarkan Injil juga harus menyediakan makanan untuk janda-janda miskin itu. Nah, akhirnya para rasul ini merasa kewalahan. Jadi banyak yang protes, banyak orang-orang miskin dan janda-janda tidak mendapatkan makanan. Sehingga diputuskan oleh para rasul dipilih 7 orang yang baik hati, penuh roh, yang penuh hikmat untuk membantu para rasul pembagian makanan. Nah, akhirnya dipilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Nah, ketujuh orang ini dipilih untuk membantu para rasul dalam pelayanan pembagian makanan. Nah, adik-adik 7 orang ini menolak tidak? Oh, tidak. Mereka dengan sukacita melakukan tugas mereka. Karena mereka menyadari para rasul tidak mungkin melayani segitu banyak orang. Pasti kewalahan. Dan mereka juga mau orang-orang miskin dibagikan makanan secara merata. Nah, adik-adik, pelayanan demikian tidak hanya zaman Alkitab aja, sekarang masih ada loh pelayanan yang demikian seperti ini gerakan kemanusiaan Indonesia yang membantu daerah-daerah yang membutuhkan seperti daerah kekeringan dibantu. Dan juga Anak Indonesia Bersatu, mereka juga memberikan nasi bungkus untuk orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin itu tidak punya uang untuk membeli makanan. Nah, adik-adik, gereja kita juga ada loh klinik Gria Kasih yang mana ada pengobatan yang terjangkau dan juga ada vaksinasi dan juga tes COVID. Nah, di gereja kita ini. Nah, adik-adik juga bisa melakukan pelayanan seperti para rasul dan 7 orang yang dipilih itu. Nah, apa misalnya? Ya, adik-adik bisa seperti dulu adik-adik pernah memberikan mengumpulkan susu, biskuit, minyak untuk panti Werdahana ya.
Nah, itu pun merupakan pelayanan adik-adik. Nah, apalagi ya kita bisa mendoakan mereka yang membutuhkan. Dan juga adik-adik jangan lupa, jangan sisa makanan kalau lagi makan atau membuang makanan. Nah, itu juga satu pelayanan. Karena di luar sana banyak orang yang susah makan. Jadi tidak boleh buang makanan ya. Nah, demikianlah. Semoga Tuhan menolong kita agar dapat meneladani seperti pelayanan para rasul dan 7 orang yang dipilih itu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kita baca sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Dan amplopnya nanti akan kita kumpulkan bersama ketika kita sudah kembali sekolah minggu secara offline. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami hari ini dalam sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Ajar kami Tuhan, agar dapat menaati firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.